Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum tahlilan menurut mazhab 4 atau mazahibul arba'ah. Tahlilan merupakan sesuatu kegiatan yang mana membaca serangkaian ayat-ayat Al-Quran dan kalimat-kalimat thayyibah seperti membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, di mana pahala bacaan tersebut dihadiahkan untuk para arwah mayit yang disebutkan oleh pembaca atau oleh pemilik hajat. Tahlilan biasanya dilaksanakan pada hari-hari tertentu, yaitu di hari pertama sampai ke-7 hari berturut-turut dari kematian seseorang. Ada yang sampai hari 40, hari ke-100, atau hari ke-1000-nya. Tahlilan juga sering dilaksanakan secara rutin pada malam Jumat atau malam-malam tertentu lainnya. Setelah tahlilan biasanya pemilik hajat akan memberikan hidangan makanan untuk dimakan di tempat atau dibawa pulang. Dengan demikian inti tahlilan adalah pertama menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit. Kedua, mengkhususkan bacaan itu pada waktu-waktu tertentu, yaitu hari pertama sampai hari ke-7 berturut-turut dari awal atau hari pertama kematian seseorang. Terus hari ke-40, ke-100 dan sebagainya. Adapun yang ketiga yaitu berniat bersedekah untuk mayit berupa pemberian makanan untuk peserta tahlilan. Lalu bagaimanakah pendapat para ulama terkait ketiga masalah tersebut? Yang nomor 1 yaitu hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit. Pertama, ulama mazhab Imam Hanafi, sebagian ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Imam Syafi'i, dan ulama mazhab Imam Hambali menegaskan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran serta kalimat thayyibah kepada mayit hukumnya boleh atau diperbolehkan, dan pahalanya akan sampai kepada sang mayit. Syekh Az-Zailai dari mazhab Hanafi menyebutkan annal insana lahu ayyaj'ala sawaba amalihi li ghairi inda ahli sunnati wal jama'ati salatan kana aw sauman aw hajjan aw sadaqatan aw qira'ata Qur'an awil adhkar ila ghairi dzalik min jami'i anwaril bir wa yasilu dzalika ilal mayyiti wa yanfa'u, yang artinya bahwa seseorang diperbolehkan menjadikan pahala amalnya untuk orang lain menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah, baik berupa puasa, sholat, haji, sedekah, bacaan Quran, zikir, ataupun sebagainya, berupa semua jenis amalan-amalan yang baik, maka pahala itu akan sampai kepada mayit dan bermanfaat baginya. Menurut Syekh Uman bin Ali Az-Zailai di kitab Tabayyinul Haqa'iq, syarah kitab Kanzud Daqa'iq juz 5 halaman 131. Sedangkan Syekh Ad-Dasuki dari mazhab Imam Maliki menyebutkan wa in qara'ar rajul wa ahda sawaba qira'atihi lil mayyit jaza dzalik wa hasala lil mayyiti ajruh, yang artinya jika seorang membacakan Al-Quran dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada mayit, maka hal itu diperbolehkan
dan pahala bacaannya sampai kepada si mayit. Itu menurut Syekh Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuki di dalam kitab Khosyiyatud Dasuki ala Syarhil Kabir juz 4 halaman 173. Senada dengan kedua ulama di atas bahwa Imam Nawawi dari mazhab Imam Syafi'i pun menerangkan, yaitu wa yustahabbu liz-zairi ay yusallima 'alal maqabir wa yad'u liman yazuru wal jami'i ahlil maqbarah wal afdalu ay yakuna as-salamu wad du'a'u bima sabata fil hadis. Wa yustahabbu ay yaqra'a minal Qur'an wa ma tayassara wa yad'u lahum aqibaha, yang artinya dan disunahkan bagi para peziarah kubur untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur serta mendoakan mayit yang diziarahi dan semua penghuni kubur yang lain. Salam serta doa lebih diutamakan menggunakan apa yang sudah ditetapkan di dalam hadis Nabi. Begitu pula disunahkannya membaca apa yang mudah dari Al-Quran dan berdoa untuk mereka setelahnya. Itu adalah menurut Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' juz 5 halaman 311. Syekh Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali juga menuturkan, wa ayyu kurbati fa'alaha wa ja'ala thawabaha lil mayyitil muslim nafa'ahu dhalik insyaallah, amma du'a'u wal istighfaru was sadaqatu wada'ul wajibat fala aghlamu fihi khilafan. Dan apapun ibadah yang dikerjakan serta dia hadiahkan pahalanya kepada mayit muslim akan memberi manfaat untuknya insyaallah. Adapun doa istighfar, sedekah dan pelaksanaan kewajiban, maka saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat. Maksudnya perbedaan pendapat akan kebolehannya. Menurut Syekh Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah di dalam kitab Al-Mughni juz 5 halaman 79. Di antara ulama membolehkan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit adalah yaitu Syekh Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Majmu'ul Fatawa disebutkan, wa ammal qira'atu was sadaqatu wa ghairuhuma min a'malil birri fala niza'a baina ulama'is sunnati wal jama'ati fi wusuli sawabil ibadati al-maliyati kas-sadaqati wal idki kama yasilul jinazati wad du'a kama yasilu ilaihi aidat ad-du'a al-istighfar was salatu alaihi salatul jinazah wad du'a inda qabrih wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyah kas-shaumi was salati wal qira'ah wassawabu annal jami'a yasilu ilaih. Dan adapun bacaan sedekah dan sebagainya berupa amal-amal kebaikan, maka tidak ada perselisihan dan perbedaan di antara para ulama ahli sunnah wal jamaah akan sampainya pahala ibadah harta seperti sedekah dan pembebasan atau memerdekakan budak, sebagaimana sampai kepada mayit juga pahala doa, istighfar, sholat jenazah, dan doa di samping kuburannya. Para ulama berbeda pendapat soal sampainya pahala amal jasmani seperti puasa, sholat, dan bacaan. Menurut pendapat yang benar, semua amal itu sampai kepada mayit. Menurut Syekh Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa juz 24 halaman 366, yaitu sebagian ulama mazhab Imam Maliki yang lain juga menyatakan pahala bacaan Al-Quran dan kalimah thayyibah sampai kepada mayit, karenanya hal itu tidak diperbolehkan. Syekh Ad-Dasuki dari mazhab Imam Maliki pun menulis, qala fit tawdihi fi babil hajj al-madhhabu annal qira'ata la tasilu lil mayyit
hakahul Qarafiyyu fi qawaidihi wasyaikh Ibnu Abi Hamrah. Penulis kitab At-Tawdih berkata di dalam kitab At-Tawdih di bab haji, pendapat yang diikuti dalam mazhab Imam Maliki adalah bahwa pahala bacaan tidak akan sampai kepada mayit. Pendapat ini diceritakan oleh Syekh Qarafi dalam kitab Qawaidnya dan Syekh Ibnu Abi Jamrah. Menurut Syekh Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuki di dalam kitab Hasyiyatud Dasuki ala Syarhil Kabir juz 4 halaman 173. Dari paparan di atas, para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran dan kalimat-kalimat thayyibah kepada mayit. Mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hambali dan Syekh Ibnu Taimiyah membolehkannya. Sedangkan sebagian ulama mazhab Maliki yang lain melarangnya. Pentingnya mengenal ilmu fikih dan perbandingan pendapat adalah hukum untuk mengkhususkan waktu tertentu untuk membaca Al-Quran dan kalimat thayyibah. Mayoritas ulama membolehkan pengkhususan waktu tertentu untuk beribadah atau membaca Al-Quran dan kalimat-kalimat thayyibah, seperti malam Jumat atau setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Mereka berpegangan kepada hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Quba'in kulla sabti masyiya wa raqiban wa kana Abdullah radhiyallahu anhu ma yaf'alu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki dan berkendara. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga selalu melakukannya setiap saat. Mengetahui hadis tersebut, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, hadis ini menunjukkan kebolehan mengkhususkan sebagian hari atau sebagian waktu untuk melaksanakan amal yang soleh dan melanggengkannya. Itu menurut Syekh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari juz 4 halaman 197. Artinya mengkhususkan hari tertentu seperti 7 hari berturut-turut dari kematian seseorang, hari ke-40, ke-100, ke-1000, atau malam Jumat atau malam lainnya untuk membaca Al-Quran dan kalimat-kalimat thayyibah, hukumnya adalah diperbolehkan. Adapun hukum bersedekah dengan mayit, para ulama sepakat bahwa bersedekah untuk mayit hukumnya boleh atau diperbolehkan, dan pahala sedekah akan sampai kepada si mayit. Mereka berpedoman pada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna amiya aftilatasa nafsaha walam tusi wa azunnuha law talamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaq anha qala na'am. Artinya seseorang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dalam keadaan tiba-tiba atau mendadak dan sebelum sempat berwasiat. Saya merasa seandainya sebelum meninggal dia sempat berbicara, maka dia akan bersedekah. Apakah dia mendapatkan pahala jika saya bersedekah untuknya? Lalu Rasulullah bersabda, iya. Mengomentari hadis di atas, Imam Nawawi pun berkata, hadis ini menjelaskan bahwa bersedekah untuk mayit adalah bermanfaat dan pahala sedekah sampai kepadanya.
Para ulama bersepakat tentang sampainya pahala sedekah kepada mayit, yaitu bisa dilihat Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi di kitab Sahih Muslim bi Syarhi An-Nawawi juz 7 halaman 90. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tahlilan diperbolehkan dalam Islam, sebab mayoritas ulama menegaskan kebolehan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat-kalimat thayyibah kepada mayit. Sebagaimana mereka menyatakan kebolehan mengkhususkan waktu tertentu untuk membaca Al-Quran dan kalimat-kalimat thayyibah. Para ulama juga sepakat akan kebolehan bersedekah untuk mayit. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf dan ridha jika ada salah dan khilaf dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.